menanam seperti itu, ambil tangan. Nih, kita baca hadis yang selanjutnya supaya kita lihat bagaimana Islam menganjurkan umatnya untuk tidak malas kerja. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Walid qala haddatsana Hammad bin Salamah an Hisham bin Zaid bin Anas bin Malik. Masya Allah. Ini riwayat dari Hisham bin Zaid bin Anas bin Malik an Anas bin Malik. Cucu meriwayatkan dari kakek. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau bersabda. Ini apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam? Berkaitan dengan kiamat. In qamatis sa'ah fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Nabi alaihissalatu wassalam, apabila terjadi kiamat dan salah seorang di antara kalian sedang memegang tunas pohon kurma, dia mau nanam nih, kiamat terjadi. Apa yang dia lakukan? Dia buang, dia lempar, dia berlari. Ternyata Nabi SAW memberikan pesan yang dalam banget. Sampai dalam kondisi yang mungkin harapanmu sudah susah. Karena orang kalau berharap dia akan semangat. Tapi ini udah, gimana anak orang kiamat? Buat apa? Nabi SAW mengatakan, kalau bisa kalian tidak bangkit kecuali setelah menanamkan tunas itu, hendaklah dia tanam. Ya bang, maka Islam mengajarkan kepada antum untuk memanfaatkan lahan yang ada. Bikin di depan rumah. Ada orang mau fulus lah, orang ini udah banyak duitnya, dia bisa beli buah semau dia, dia bisa beli sayur-sayuran semau dia. Tapi engkau pun bisa, uang yang seharusnya antum belikan buah di luar, antum bisa petik buah itu di rumah. Sebagian orang, Masya Allah, ya, Anda lihat sebagian rumah orang-orang kaya ya, mudah-mudahan Anda nggak salah, pohon mangganya berbuah, berjatuhan, dibuang. Kalau nggak mau, panggil tetangganya, telepon satpamnya, tolong buah diturunkan, bagi-bagi sama tetangganya. Ada yang Masya Allah, artinya dia menanam di halaman depan rumahnya, belakang rumahnya, sehingga berbuah, kemudian berjatuhan membusuk. Karena dia mengatakan, oh enggak, buahnya kecut Ustaz. Anda cuma untuk dilihat-lihat. Untuk kalau nggak mau, banyak orang yang mau. Maka usahakan sekarang yang punya halaman di rumahnya bikin fulus. Tadi saya sampaikan ada teknologi hidroponik. Ada orang yang tidak punya lahan pun bisa di teras rumahnya dia punya buah-buahan. Ada pohon mangga kecil ya. Kemudian yang mudah lah, yang tidak sulit, bisa tanam apa? Tanam filfil. Filfil itu bahasa Indonesia lombok. Bisa tanam lombok. Ustaz, Anda gak suka lombok, Ustaz, antum tanam lombok, bagi sama tetangga. Kita tidak selalu berbuat itu untuk diri kita, untuk kita makan, untuk perut kita, untuk syahwat kita. Berbuatlah sesuatu yang manfaatnya bisa jadi buat orang lain. Anda gak suka buah, Ustaz, jadi gak ada buah. Yang ada umpamanya, ya mau tanam bunga umpamanya, gak masalah. Tapi manfaatkan. Artinya lahan yang ada. Kadang-kadang seorang punya lahan, baru beli, anak punya lahan, Ustaz, kosong, Ustaz, udah 2 tahun gak tanam apa-apa, subhanallah. Bikin duit, jadikan fulus itu lahan. Kalau gak butuh, kau punya pembantu atau apa, itu tolong lahan, garaplah lahan itu, tanamin apa, jagung umpamanya. Kalau kita udah tahu bahwa lahan ini memang untuk investasi, Anda nggak bakal jual kecuali setelah 5 tahun. Terus diapain? Kasih pagar, tutup, tumbuh ilalang, nggak ada gunanya, padahal bisa jadi fulus.
Apapun yang bisa jadi fulus, manfaatkan. Bukan kita budaknya dunia, bukan kita berambisi cari harta. Tadi kumpulkan duit, kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Sehingga antum tahu bahwa Allah tahu. Antum melakukan itu bukan karena tamak, bukan karena rakus sama dunia, tapi ingin memanfaatkan lahan yang ada. Baik, kemudian yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khalid ibn Makhlad al-Bajali qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala akhbarani Yahya bin Sa'id qala akhbarani Muhammad bin Yahya bin Hibban an Dawud bin Abi Dawud qala li Abdullah bin Salam in sami'ta bid-dajjal qad kharaj wa anta ala wadiyatin taghrisuha fala ta'jal an tusriha fa inna lin-nasi ba'da dhalika 'aisha. Ini ada riwayat dari Abdullah bin Salam, sanadnya dhaif tapi maknanya sahih. Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi, memberikan wasiat kepada Dawud bin Abi Dawud, mengatakan in sami'ta bid-dajjal qad kharaj, kalau engkau mendengar Dajjal udah keluar, Dajjal sudah keluar, wa anta ala wadiyatin taghrisuha, dan engkau sedang memegang tunas yang hendak ditanam, fala ta'jal an tusriha, jangan segera-segera meninggalkannya kecuali kau sudah menanamnya. Dajjal udah keluar, mau kiamat ini. Fa inna linnasi ba'da dzalika 'aisha. Dajjal keluar, kehidupan masih berlangsung. Kehidupan masih berlangsung. Dajjal keluar, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian akan ada hukum yang adil selama 40 tahun di muka bumi ini. Ada kehidupan. Muslim harus optimis, jemaah. Muslim harus berpikir ke depan, bukan untuk dunianya saja, tapi untuk kebaikan orang lain. Maka ini Dajjal terdengar akan keluar atau sudah keluar, kita pun tetap harus beramal, bikin sesuatu. Ada seorang wanita yang bisa bikin tas di rumahnya, umpamanya dia nggak butuh duit, nggak perlu uang, Ustaz, tapi bikin, nggak ada masalah. Sambil berzikir, sambil baca Quran, jadi jual buat sedekah. Bisa bikin kue di rumahnya. Yang penting jangan sampai seorang itu mengganggu kewajiban dia kepada Allah, kepada keluarganya. Maka dia bisa membuat kue, anak pintar bikin kue, bagikan sama tetangganya. Ada sebagian yang Masya Allah, kursus memasak di sana, kursus bikin roti di sana, kursus bikin cake di sana, kursus, ilmunya banyak. Buat ngapain? Ya nggak ada, Ustaz, sekedar buat wawasan. Jadi kalau ngobrol sama orang, anak tahu, oh anak bisa bikin itu. Bukan itu bikin, bukan untuk dijual, nggak harus dijual. Bikin yang spesial, bagikan ke tetangganya. Kita care sama tetangga kita. Biasanya orang ini tinggi-tinggian pagar tembok, nggak masalah kalau engkau takut mungkin demi keamanan, tapi tetap hatimu harus tembus ke tembok sana. Bikin sesuatu, masak sesuatu yang kau udah kursus bertahun-tahun, belajar, beli alat-alatnya, beli bukan microwave, apa yang buat bakar roti, oven, punya oven, gunakan oven. Anda katakan jangan sampai mencia-siakan waktunya. Kalau punya kewajiban, ada seorang wanita harus merawat anak-anaknya, mengajar anak-anaknya, kemudian melayani suaminya. Jangan sampai sibuk yang seperti itu, akhirnya terbengkalai kewajibannya. Enggak. Jadi orang-orang yang memang punya waktu, punya kesempatan, dan ada kemampuan untuk melakukan itu, jangan sia-siakan waktu. Baik membuat sesuatu untuk mendapatkan hasil, atau paling tidak menjaga yang Allah rizkikan kepada kita. Salah satunya tanah tadi, orang punya tanah luas, jangan diterbengkalai, jangan dibiarkan kosong.